yang direkam ini adalah materi PowerPoint ya, PowerPoint yang direkam. Sambil kita merekam PowerPoint ini, kita bisa menjelaskan apa masalah yang akan kita bahas, kita bicarakan di sini dan bisa ditonton dalam kolom seperti ini ya. Nah ini iklannya hilang. Jadi iklan ini prosesnya ini semuanya ada di proses editing. Proses editing sampai misalnya video ini kita selesaikan nanti, ya, kita selesaikan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, nanti di bagian akhir video ini kita bisa sisip lah seperti film ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi video ini adalah utuh ya, utuh yang melalui proses rekaman, kemudian editing sampai memproduksi sampai mempublikasi. Oke, selanjutnya kita lihat PowerPoint lagi. Tolong Bapak Ibu yang mic-nya hidup, yang tidak lihat layar laptop, tolong di mute dulu. Siapa ini ya? Tolong Bapak Ibu yang tidak serius nonton, dimatiin aja mic-nya ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Hal yang perlu diperhatikan dalam memproduksi suatu video yaitu suaranya harus jernih, ya, jelas dan jernih. Jadi alangkah jeleknya kalau kita menonton video itu, paling tidak senang kita nonton video itu kalau suaranya nggak jelas. Nah, suara jelas dan jernih itu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian bebas noise, ya. Bebas noise itu suara angin ya, suara kerasa kerusuk itu suara noise, itu harus bebas dari suara noise. Itu satu video yang bagus ya. Kemudian juga kualitas video, nah, tampilannya menarik ya. Tampilan yang kita lakukan, kita desain dalam video itu harus menarik. Menariknya bagaimana ya, termasuk layout yang kita nonton tadi ya, layoutnya supaya orang lebih menarik menonton video itu. Kemudian dalam video itu harus jelas ya. Untuk memperoleh kualitas audio ini yang bagus, kualitas video yang bagus, nah kita butuh peralatan ya, peralatan. Kalau untuk audio biasanya kita menggunakan mix eksternal. Mix eksternal ini ya kita harus bermodalkan sedikit lah, mengeluarkan modal untuk membeli mic eksternal ya, mic kondensor. Kemudian butuh kamera. Kamera ini jadi persoalan kalau kita beli kamera yang Canon ini mungkin lebih mahal ya. Mungkin kita bisa membeli kamera webcam ini, ya, Logitech ini bisa kita pasang di laptop dan bisa berfungsi banyak ya, bisa untuk merekam video, bisa untuk sebagai webcam dan sebagainya. Boleh juga menggunakan kamera HP misalnya ya, kamera HP seperti itu. Jadi butuh modal untuk menghasilkan suatu kualitas audio dan video yang baik. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan lagi mengenai resolusi ya, ukuran video. Ini mungkin sudah terlalu sangat teknis ya. Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan video yang kita produksi itu adalah kualitasnya. Piksel, ukurannya adalah piksel. Jadi ini semakin ke bawah, semakin tinggi. Misalnya yang paling tinggi kualitas videonya ini, yang sekarang sering digadang-gadangkan ini 4K ya. 4K itu resolusinya itu 2160 piksel dengan perkalian 3840, 2160 atau 16:9. Jadi ini kita menggunakan format video 16:9 ukurannya. Kenapa? Kenapa 16:9? Karena untuk YouTube biasanya menggunakan rasio 16:9. Efek dari video ini apa? Efek dari video ini semakin tinggi kualitas, ukuran videonya semakin besar. Itu aja konsekuensinya. Semakin besar kualitasnya berarti video kita itu semakin bagus ya. Semakin kecil pikselnya berarti kualitas video kita itu semakin tidak bagus. Nah ini nanti berpengaruh kepada orang yang menonton.
Nah, kalau mau video kita itu bagus, enak ditonton, resolusinya full ya, sampai ke 1920 1080. Itu yang nontonnya enak. Bagi kita untuk menguploadnya juga butuh waktu yang lama dan butuh space tempat penyimpanan yang banyak. Ini ukuran-ukuran video yang dapat kita gunakan. Selanjutnya butuh peralatan laptop. Nah, ini wajib ya. Saya rasa kita semua sudah punya komputer ya, laptop. Laptop ya minimal punya spesifikasi kalau untuk video itu ya minimal Core i3, Core i5 saya rasa cukup ya dengan memori 8 GB ya ataupun 4. Kemudian di laptop ini biasanya yang versi-versi baru itu sudah dilengkapi mic ya. Mic di laptop. Kemudian sudah dilengkapi speakernya. Kemudian sudah dilengkapi dengan kamera webcam. Ini laptop-laptop yang keluaran baru sekarang, yang lama kita tidak tahu ya. Kalau tidak dilengkapi dengan kamera, kita terpaksa membeli kamera eksternal. Nah, jadi sebenarnya dengan modal laptop ini kita sudah bisa merekam sebenarnya, karena di laptop udah punya mic, kemudian di sini sudah punya kamera dan speakernya sudah dapat kita dengar. Nah, dengan modal laptop seperti ini kita sudah bisa memproduksi video. Cuman yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah adalah kalau kita menggunakan mic laptop atau kamera ini itu sangat terbatas ya. Terutama mic-nya ya, mic-nya ini sudah sangat terbatas. Jadi semua bunyi-bunyi yang ada di sampingnya ini akan masuk akan ikut terekam. Ya, seperti itu kelemahannya. Sama dengan kita merekam video atau audio di HP ya. Kalau merekam audio di HP secara langsung itu suaranya biasanya agak berisik ya, tidak kualitasnya tidak bagus. Itu yang pertama yang kita butuhkan. Selain kita butuhkan laptop tadi sudah disampaikan, kita butuh mic eksternal ya. Paling mic eksternal ini ya kita modalkan sedikit lah membeli mic eksternal ini. Paling murah ini yang mic clip on ini. Ini yang sering Bapak Ibu lihat oleh reporter ya disangkut di baju. Kemudian nanti jack audionya ini dimasukkan ke HP kalau kita mau rekam ya, atau dimasukkan ke laptop. Itu paling murah. Ini terakhir saya cek harganya sekitar 75.000 ya. Kalau kita ingin lebih bagus lagi ya tambah mic kondensor ya, mic kondensor seperti ini mungkin Bapak Ibu sering lihat gambarnya. Ini juga langsung bisa masuk ke laptop. Itu harganya sekitar 250.000. Kemudian ada mic yang lebih mahal ya, lagi. Ya, misalnya ini CU2 Pro ini 1.200.000 seperti yang saya pakai sekarang ini mic ini ya. Mic CU12 Pro. Nah, mic ini itu suaranya sangat jernih ya. Suara jelek sekalipun kalau sudah direkam melalui mic ini akan menghasilkan suatu audio yang ngebas, yang treble, cukup enak didengar pakai mic ini. Nah, sejenisnya juga ada seperti ini, tapi lebih mahal lagi ya, 1.700.000. Rasa ini kalau udah kepingin serius, nah boleh beli mic ini. Tapi kalau tidak kepingin serius, rasa cukup dengan Ari mic ini atau mic condenser ini. Itu kita butuh ya, kalau untuk menghasilkan suatu video. Kemudian selanjutnya kita butuh sound card. Nah ini mungkin terlalu teknis juga. Sound card ini di laptop kita sudah punya sebenarnya internal ya. Sound card ini adalah alat yang untuk menggabungkan mic dengan mikrofon. Di sini kita masukkan mikrofon, dapat kita dengar di telinga. Kemudian di sini kita memasukkan mic tadi ya. Kemudian kita masukkan ke laptop ya dengan koneksi USB. Nah, ini harganya murah, hanya 25.000 cuma. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan audio yang bagus. Atau ada model seperti ini lebih elegan, naik harganya 50.000 ya. Kita beli di aksesori komputer boleh. Ada yang lebih canggih lagi soundcardnya ya. Lebih canggih ini, sekedar ilmu aja ini. Nah, seperti ini nih, dari Euforia Beringar. Kalau mau pakai ini sudah orang yang rekam tuh lagu-lagu ya untuk menghasilkan rekaman lagu yang bagus. Ada lebih gila lagi, ada 1.700.000 dan banyak sekali soundcard. Jadi saya menyarankan kalau memang kita punya budget terbatas untuk beli yang ini saja.
Dan mic-nya beli yang ini ya, remix atau yang ini. Nah, jadi ya butuh alat ya. Kalau nggak butuh alat, kita tidak bisa memproduksi video ya. Selanjutnya, ini juga sedikit pengetahuan ya ke Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang tidak tahu mengenai konektor audio. Konektor audio itu ada 3 macam ya. Ada yang TS namanya, tip slave namanya. Ada yang TRS, tip ring slave. Nah, jadi ini biasanya yang jack audio ini yang dipakai untuk mendengar saja ini. Jadi kalau kita colok ke HP, dia hanya keluar output audionya, tidak bisa merekam, walaupun tidak ada mic. Tapi yang paling banyak digunakan adalah yang ini, TRRS ini ya. Jadi ini untuk mic, ini untuk audio, ini untuk mic. Jadi ada 3 cincin. Bapak Ibu boleh mau perhatikan kalau mau beli handset, jangan salah beli ya. Jadi ini harus diperhatikan kalau untuk HP sering beli yang seperti ini. Kalau beli handset, kebanyakan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya. Nah, ini pengetahuan tambahan aja. Kemudian kita butuh splitter. Ya. Mungkin Bapak Ibu menggunakan HP ya. Nah, menggunakan HP sekaligus bisa menggunakan mic eksternal dan bisa menggunakan handset sekaligus karena di HP itu tempat nyoloknya itu hanya satu ya, jack audio. Jadi kita pakai splitter seperti ini. Ini dimasukkan ke HP, di sini dimasukkan jack mic, di sini dimasukkan handset. Jadi sekaligus bisa menggunakan mic, bisa menggunakan memonitor audionya. Nah, jadi ini bentuknya bervariasi, mana pilih yang mana ini ya. Kalau semakin bagus kualitasnya ya semakin mahal. Ini ring harganya sekitar dari 35.000 sampai 40.000. Seperti itu ya. Selanjutnya ya butuh handset ya seperti Bapak Ibu pakai sekarang. Jadi kalau mau memproduksi audio video jangan didengar di speaker lebih baik. Lebih baik kita mendengarkan pakai handset. Handsetnya macam-macam bisa beli. Ada yang paling murah, ada yang paling mahal ya. Seperti ini handset Bluetooth paling mahal ya. Sekaligus ada mic-nya. Nah, ini juga bervariasi. Silakan milih mana yang bagus. Tentunya yang lebih mahal akan bagus kualitasnya. Nah, kita butuh kamera tadi sudah saya singgung. Saya rasa semua kita sekarang punya HP ya. HP sekarang canggih-canggih kameranya. Ada yang bermacam-macam ukuran megapiksel ya. Silakan menggunakan HP untuk merekod, silakan. Kemudian memakai kamera webcam yang seperti ini atau yang seperti ini atau punya budget lebih ya silakan membeli kamera yang profesional. Ya. Ini alat yang kita butuhkan untuk merekam video dan audio juga. Selanjutnya kita butuh software ya, butuh software untuk merekod audio. Ini banyak sekali softwarenya ya. Tapi yang banyak digunakan orang adalah yang paling sederhana dan penggunaannya mudah itu Audacity. Audacity ini gratis ya. Audacity ini gratis. Audacity ini gratis dan dapat kita download langsung di webnya ya. Kita tekan di sini. Nah, Audacity kita bisa download ya. Download aja untuk Windows 10. Kalau Anda menggunakan komputer dari Apple pakai yang ini ya. Kalau menggunakan Linux pakai yang ini. Saya rasa ini jarang digunakan Linux apalagi ya. Yang banyak Windows tinggal klik, download dan install ya. Proses install itu seperti software-software lainnya. Itu kita download untuk Audacity. Tampilan Audacity seperti ini kira-kira ya. Nanti misalnya kita yang perlu kita perhatikan itu mic. Ya. Mic yang kita gunakan di sini apa misalnya ya. Nah, ini harus sesuai. Ini mic-nya, ini speakernya. Kalau sudah cocok semua, kita tinggal tekan rekam. Nanti akan semua yang kita ngomong itu akan direkam ya. Itu audio. Atau bisa juga menggunakan Adobe ya, Adobe Audition. Ini berbayar ini. Jadi kita harus beli softwarenya ini. Yang sering kita gunakan juga. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Audacity, Windows.
yang paling penting yang banyak sekali digunakan oleh pemain game, oleh membuat audio, merekam video dan sebagainya itu memakai OBS namanya. OBS itu singkatan dari Open Broadcaster Software ini. Ini gratis ya. Tinggal Bapak Ibu bisa mendownload. Di sini downloadnya. Nah ini OBS, download for Windows. Sudah kita download dan diinstal. Nanti kita jalankan. Bagaimana proses menjalankannya nanti kita praktekkan secara bersama-sama ya. Ini sekarang kita tinjau dulu peralatannya. Nah, tampilan OBS kira-kira seperti ini. OBS tampilannya. Selanjutnya, kita butuh software edit video. Satu lagi ya. Nah, ini yang sudah dibicarakan. Yang paling banyak digunakan oleh profesional itu Adobe Premiere Pro ya. Ini juga berbayar. Tapi ini tidak perlu kita dalami lagi. Yang paling penting yang di sini. Saya menyarankan menggunakan Filmora. Nah, Filmora ini menggunakannya gampang, kemudian lebih simple dibandingkan dengan Adobe Premiere. Nah, Filmora ini juga berbayar ya. Nah, ini kalau mau kita harus beli ya, beli lisensinya ataupun bisa beli oleh lembaga. Lembaga itu nanti akan diberikan kepada kita untuk menginstal ke laptop. Nah, ini paling penting untuk mengedit video ya. Ini fungsinya mengedit video. Nah, juga dapat di-download di websitenya langsung. Nah, ini Filmora. Nanti tinggal download untuk Windows ya. Windows untuk macam-macam yang Pro ada, yang Filmora 9. Yang sekarang Filmora 9 yang banyak digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini layar Filmora seperti ini kira-kira ya. Layar Filmora untuk edit video. Jadi ini ada tempat untuk menyimpan materi video yang ingin kita edit. Kemudian di sini adalah ada line-line, baris-baris untuk kita memasukkan video yang akan kita edit. Dan di sini bisa kita memonitor hasil videonya. Setelah kita edit sudah semua, nanti kita tinggal ekspor, akan menghasilkan satu video seperti contoh yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini peralatan setting kira-kira seperti ini. Ini saya setting untuk merekam ya. Jadi ada laptop, ada connect dengan mic, ya, mic condenser. Kemudian di mic ini ada untuk monitor ya, pakai handset. Kemudian pakai kamera webcam seperti ini. Ini saya menggunakan kamera webcam langsung. Kemudian kita punya komputer langsung bisa merekam di sini. Yang direkam adalah apa saja yang ditampilkan di layar laptop. Jadi sekali lagi saya mendengarkan bahwa kita membuat video ini kita fokuskan bagaimana yang ditampilkan di layar laptop ya, karena video itu bisa diambil di luar ya, bisa diambil kontennya di luar, bisa diambil kontennya di mana-mana, nanti dibawa diedit juga masuk ke laptop. Tapi kali ini saya lebih cenderung memberi tutorial ini untuk merekam, minimal kita merekam PowerPoint lah ya, merekam PowerPoint untuk menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan tema pada hari ini yang akan kita bahas. Sekarang sampai ke recording. Gimana kita merecord secara live ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai sekarang bagaimana merecord secara live. Sekarang kita masuk ke OBS. Jadi OBS tadi ceritanya ini sudah di-download ya. OBS-nya sudah di-download. OBS-nya sudah di-download. Nah, saya sudah mendownload, sudah menginstal. Kita buka OBS-nya. Nah, demikian Bapak Ibu. Ini tampilan OBS-nya seperti ini ya. Apa muncul? Bapak Ibu, ini tampilan OBS. Jadi jangan bingung ya. OBS ini muncul dia tampilannya ini kalau sudah kita buka muncul desktop kita ini, desktop sampai ke ujung sana. Ini jangan bingung, ini memang tampilannya seperti ini. Nah, ini OBS ya. OBS ini sangat canggih ya, sangat canggih. Canggihnya kenapa?
kita bisa membuat screen video ini seperti ini. Misalnya gini, ini sudah saya membuat seperti ini. Ini ada, kita pelajari dulu bagian-bagiannya ya. Di sini ada scene ya. Scene ini bisa kita buat scene-nya yang baru, kita tinggal tambah. Kita beri namanya scene apa misalnya. Nah, kita nama misalnya scene record. Nah, kita kasih nama ya. Record 2 lah. Kasih nama, oke. Record 2. Nah, di sini di short-nya bisa kita tambah di scene record 2 ini mau apa kita mau tampilkan di video itu. Nah, bisa kita tambahnya misalnya kita mau streaming boleh, mau apa saja boleh, tapi kita terbatas kepada video apa namanya display capture ya, merekam display. Kita pilih seperti ini. Nah, kita kasih nama ya, kita kasih nama misalnya coba, rekam coba misalnya ya, apa sajalah. Rekam coba 1 ya. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini ditanya resolusinya, nanti kita set dulu. Seperti ini. Nah, ini rekam layar ini langsung disediakan full ya. Jadi ini apa yang nampak di layar komputer kita ini itu full direkam. Jadi supaya kita memberi space untuk jangan full bisa kita edit. Kita mau sebesar ini ya. Jadi ring kerjanya adalah yang hitam ini. Ring kerjanya yang hitam ini. Seperti itu. Cuman sekarang kita coba yang full aja lah, yang full saja. Seperti itu. Nah, yang full. Nah, supaya ini jangan terganggu-ganggu, kita bisa lock ya, kita lock. Sekarang selain layar yang kita tampilkan di sini apa misalnya di scene ini. Nah, kita tinggal menambahkan misalnya kepingin audio record ya. Audio record, nah, merecord audio. Seperti ini. Lalu kita kasih nama. Kasih nama misalnya audio. Audio ya. Oke. Nah, audio ini nanti ditanya. Nah, ditanya di sini kita pakai mic apa? Misalnya pakai mic apa? Pakai mic kalau misalnya saya memakai, kalau Bapak Ibu memakai mic laptop, pakai aja Realtek ya. Mungkin di laptop kebanyakan Realtek audio. Karena saya menggunakan mic eksternal namanya Samsung, kita pilih yang ini. Nah, kita okekan. Jadi di sini sudah ada 2 ya, ada rekam layar dengan rekam audio. Nah, kemudian kalau kita mau tampilkan lagi bisa tambah lagi misalnya. Tambah lagi apa? Nah, misalnya image, ya, gambar ya, dan seterusnya bisa gambar. Tapi cukup 2 aja dulu lah ya. Cukup 2 aja dulu. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan lagi adalah audio. Audio ini kita ketik di properties ini ya. Ini mic, oke. Kemudian di audio ini kita ketik filter. Filter. Apa kita filter? Filter ini misalnya kita menghindari suara-suara lain yang masuk ke mic kita yang ada di sekitarnya ya. Misalnya ada yang apa yang buka pintu atau yang anak-anak yang sorak-sorak dan macam-macam itu tidak direkam ya, tidak direkam. Jadi kita pilih di sini tambah misalnya noise gate ya, noise compressor ya, ini dulu. Noise compressor ini ukurannya yang dibawa oleh software ini itu 30. Kita bisa naik. Semakin tinggi ini semakin noise-nya itu gangguan dari luar tuh semakin rendah ya. Kita set default saja seperti ini. Oke. Kemudian apalagi yang di audio ini bisa kita robah yaitu filter kita tambah gain misalnya. Mungkin ini terlalu teknis ya. Gain ini adalah besarnya suara kita yang akan keluar ya. Jadi kalau 0 ini berarti 0 itu sesuai dengan yang kita ngomong. Kalau kita ngomongnya besarnya segini berarti keluar outputnya segitu. Tapi bisa kita tinggikan ya. Misalnya kita tinggikan sampai 1 lah, 1. Nah, jadi suara kita itu nanti akan besar. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu suaranya agak kecil bisa dinaikkan di sini. Kita okekan. Kemudian di desktop audio. Desktop ini
kita juga harus harus lihat desktopnya. Ya. Suara yang kita rekam itu pakai apa ya? Kalau saya menggunakan pakai Samsung, pakai mic eksternal, kita pilih ini. Kalau Bapak Ibu misalnya memakai mic lain, nanti akan muncul di sini ya, akan muncul Samsung, kita pilih seperti ini ya. Oke kan. Nah, kemudian yang selanjutnya volume ya. Nah, volume ini bisa kita matikan. Ini volume audio. Volume audio desktop. Maksudnya begini, semua yang tampil di layar laptop kita itu akan direkam. Misalnya kalau kita lagi merekam YouTube misalnya, ya. Semua yang suara, gambar YouTube yang nampak di layar laptop itu akan direkam. Nah, direkam di sini. Jadi volumenya juga bisa kita besar-besarkan ya. Nah, misalnya volumenya seperti di sini. Bisa di setel. Nah, sesudah kita setel ini semua, baru kita setel, ini sedikit teknis ya. Di setting, ini ambil yang general misalnya. General kita memilih bahasa Inggris, bahasa apa yang ada di sini? Banyak bahasa ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengerti bahasa Spanyol, silakan set bahasa Spanyol ya. Bahasa Indonesianya, bahasa Melayu yang ada. Bahasa Indonesia nggak ada ya. Bahasa Melayu, ya, saya lebih senang Inggris ya. Kemudian di OBS ini bisa juga streaming ya. Jadi kita tidak bahas streaming dulu. Kemudian kita bahas outputnya. Outputnya ini kita bahas. Apa yang kita bahas di output ini untuk sementara kita pilih yang bawaannya aja ya, yang bawaannya aja. Nah, ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Kemudian audionya yang harus kita perhatikan speaker, kemudian video. Videonya ini resolusinya yang paling tinggi nih diberikan ya. Jadi kita sudah bahas 1920 kali 1080 resolusinya. Ini output videonya itu paling tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian kita okekan. Setelah ini kita setting semua, ya, sudah setting semua. Ini tinggal kita merekam. Cara merekamnya bagaimana? Cara merekamnya start record ini. Kalau kita klik start record, ini sudah direkod nih. Ya. Jadi ini apa yang nampak di layar ini sudah direkam. Contohnya saya misalnya mau menampilkan misalnya PowerPoint ini. Nah, PowerPoint ini misalnya ya, atau PowerPoint lain lah. Nah, saya mau sampaikan misalnya mengenai ini misalnya. Nah, saya tampilkan seperti ini. Ini dia merekod. Jadi full record ini direkod semua. Jadi kita ngomonglah sini ya. Kita ngomong, Bapak. Anak-anak mahasiswa sekalian, hari ini kita membahas satu contoh peristiwa difusi ya. Perhatikan gambar ini, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ini adalah peristiwa difusi, apa yang terjadi. Kita bahas ini lah. Kita ngomong seperti kita kuliah ya. Cuman yang kita hadapi adalah kamera ya, kamera dengan mic, bukan mahasiswa. Jadi kita ngomonglah semua rekaman ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini. Kita jelaskanlah semua apa pertanyaan-pertanyaan tentang konsepsi materi kuliah yang akan kita sampaikan. Oke, ini kita rekam materi kuliah. Nah, sekarang Bapak Ibu misalnya mau beralih ke mana? Mau beralih ke YouTube misalnya ya. Mau beralih ke YouTube misalnya. YouTube channel misalnya kita mau pilih Bapak Ibu misalnya mau pilih YouTube apa misalnya ya. Misalnya mengenai iPhone. Nah, kita pilih iPhone misalnya. Nah, ini juga direkam ya. Nah, ini yang kita tampilkan ini direkam juga ya. Oh, saya tidak mau lagi beralih merekam ini, mau rekam WA misalnya ya. Kita merekam WA. Kita lihat WA-nya ini udah masuk siapa gitu ya. Biologi Ibu Safrida ini sudah tampil ya, sudah ditampilkan di WA, Bu Wiwin ya. Kemudian siapa lagi ini webinar ini ya. Nah, ini direkam juga. Semua direkam. Setelah itu, setelah proses kita berekam ya, setelah proses berekam ini kita tutup dulu semua. Nah, kita mulailah stop recording.
Yes. Nah, lalu sudah kita stop, di mana mau kita lihat hasil rekaman kita? Nah, kita lihat hasil rekaman kita itu adalah di tempat penyimpanannya, biasanya di video, di chapter. Ya, ini hasil rekaman kita. Apa yang kita rekam tadi, kita lihat ya hasilnya. Bapak Ibu. Nah, ini hasil rekaman kita ini. Ini kebetulan saya memakai memakai pemutarnya, putar alat yang lain. Ini semua hasil rekaman ini. Ini hasil rekaman kita ini. Nah, ini hasil rekaman. Yang kita rekam tadi, terekam semua. Rekam semua, kemudian kita lihat lagi misalnya. Kita majukan aja. Nah, ini yang kita rekam YouTube tadi ya, kita rekam YouTube tadi. Nah, kita rekam YouTube tadi. Nah, selanjutnya, saya buka WA tadi ya, WA juga terekam. Seperti ini, WA juga terekam semua. Ya, terekam semua. Ya. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu semuanya, bahwa bahwa semua yang kita tampilkan tadi itu akan terekam ya. Sudah punya apa namanya, punya video mentah, video mentah. Setelah kita mau proses punya video mentah, baru kita masuk ke editing ya, editing. Jadi yang kita edit adalah video ini. Itu prosesnya seperti itu. Kemana larinya nih Webback ini? Oke, untuk sementara Bapak Ibu itu proses rekamannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita mencoba, mungkin ada yang bertanya ya. Silakan bertanya dulu lah. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya silakan. Oke, Pak Najar? Pak Nazar, mic Anda mati, Pak Nazar. Pak Nazar, mic Mic-nya Anda mati. mati. Assalamualaikum, Pak. Yo, Waalaikumsalam. Saya Iksan dari PSDKU. Heeh. Mau tanya gini, Pak. Maaf memotong Pak Nazar karena Pak Nazar sepertinya Nggak bermasalah mah. dengan mikrofonnya ya.
Ya. Saya ingin bertanya ini Pak, seandainya kita mau buat video, kebetulan kan saya juga aktif sebagai penonton aktif Pak di YouTube Pak ya. Iya, Ya, benar. bukan jadi konten kreator. Jadi saya kan banyak melihat saat orang membuat sebuah video, itu kan ada seperti yang Bapak bilang ada kontennya, kemudian ada video kecil di bawah itu adalah si pembicaranya, Iya. kemudian terus sama ya audionya sendirilah kita bilang. Kalau kita memisahkan antara video dan audio. Kalau kita menggunakan OBS tadi, Pak, Mm. apakah bisa kita merecord layar, kita merecord diri kita sendiri yang berbicara, sekaligus merecord suara secara sekaligus. Itu mungkin nggak, Pak? Mungkin itulah yang saya bilang tadi ya. Ini contohnya ini. Ya, misalnya kan webcam ini akan merekod kita. Ini saya tidak bisa menampilkan webcam di sini karena webcamnya lagi digunakan untuk apa namanya online ya, untuk presentasi ya. Nah, jadi ini tampilan OBS-nya seperti ini ya. Kita lihat lebih, kita tutup yang lain. Bisa saya share dulu ya. Saya share dulu. Nah, udah di-share. Udah nampak Pak ya? Sudah, Pak. Nah, udah nampak. Di sini tadi kan sekaligus kita buat. Jadi ini kelebihan memang sangat canggih nih OBS ini ya. Saya juga sangat tertarik membuat ini. Misalnya begini. Di sini kita beri nama seperti nama folder lah ya, nama folder. Saya sudah buat ini ada streaming live macam-macam. Jadi kita khusus yang ini merekod. Nah, di sini ada webcam. Webcam ini bisa kita tambah di sini ya, di plus ini. Nah, ini webcamnya nanti muncul gambar kita di sini. Ya, gambar kita di sini muncul. Dan gambar kita itu bisa taruh di sini juga boleh ya, di mana-mana. Jadi di mana nyamannya lah. Nah, kalau di sini muncul nama ini langsung pakai webcam. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita perhatikan misalnya desktop mana tadi desktop, webcam ini misalnya ya. Nah, misalnya ada kita kata kunci, bukan ini display ya. Nah ini, jadi ini di OBS ini yang direkam yang hitam ini nih. Yang hitam ini ya, ini layar rekaman untuk semua laptop ini semua di sini karakternya. Jadi kalau kita menggunakan webcamnya ini, jadi ini kita pastikan tempatnya ya, tempat apa namanya, tempat yang kita tampilkan itu gambarnya sejauh apa gitu. Kemudian display ini apa yang nampak nanti akan muncul. Nah, webcam ini yang nampaknya ini saya lagi ngomong, kalau kita tekan start record, ini direkam ya, direkam yang kita ngomong langsung kita tampilkan di sini sekaligus. Kemudian audio juga sekaligus ini diinput. Ya. Audio tadi yang harus kita perhatikan di sini, ini ada audio ya, audio pakai propertiesnya, pakai apa tadi, audio ini grill ini pakai properties ya. Milih mic ya. Kalau Bapak menggunakan dari mic eksternal, milih merek mic-nya akan keluar sendiri dia kan di sini ya. Kalau Bapak menggunakan Realtek ya, Realtek misalnya yang bawaan laptop, berarti kita ngomong dengan mic laptop, kita pilih yang ini. Maka lebih baik kita sarankan di sini ya, seperti itu. Nah, jadi begitu kita start record, ini yang bekerja adalah kita yang ngomong tampil di sini, konten yang kita ngomong tampil di sini. Nah, seperti itu. Kita ulang nih ya. Saya ulang dari OBS ini. Nah, seperti mana tadi udah hilang dia. Nah, tampil di sini. Jadi sekaligus bisa kita hilang ya. Kita rekam. Jadi audio sekaligus display webcam kita rekam semuanya itu sekali rekam. Nah, seperti itu. Dapat dipahami, Pak? Kemudian apakah seandainya jika kita menggunakan multi device seperti ini, apakah semakin membebani laptop itu sendiri gitu? Rekamnya nggak mau membebani dia. Nah, cuma OBS ini pun rekamannya mau sampai 3 jam juga boleh ya, nggak ada masalah. Jadi video durasinya 3 jam sana panjang nggak ada masalah, nggak ada beban. Oh, berarti Nah, enggak. jadi sangat ringan. Kalau kalau kita merekamnya terlalu lama, videonya durasinya lama ya,
Nah, itu nanti larinya ke waktu editing agak berat. Nah, seperti itu. Oh, Nah, berarti tergantung ukuran mentah videonya gitu Pak ya. jadi prinsipnya kita ini sekarang mau produksi kan. Aduh, ribut sekali nih ya. Iya, maaf. Jadi prinsip kita ini sekarang kita rekam aja dulu, Pak. Ya, kita rekam aja misalnya sudah kita setting, sudah kita persiapkan semuanya, kita rekam aja semua apa yang nampak. Seperti saya tadi ya, merekam mau apa saja lah kita rekam. Karena nanti kita untuk memproduksi hasilnya, kita bisa seleksi di di video editing. Nah, jadi ini bagian ini nggak perlu kita buang, bagian ini nggak perlu kita buang. Dan yang canggihnya lagi, audio ini sebenarnya kalau mau kita telusuri itu bisa kita bisa kita tambah banyak ya, tambah banyak yang dapat kita setting kalau kita mau telusuri, misalnya filter ya. Nah, filter ini baru gen misalnya ya. Itu bisa kita tambah misalnya yang lain ya. Misalnya kompresor bisa kita tambah ya, seperti ini. Rasionya berapa? Ini kalau kita bahas panjang ya, harus harus butuh pengetahuan banyak tentang sistem audio ya. Misalnya ya rasio bagaimana, kemudian outputnya bagaimana, itu harus harus kita pahami ya. Bisa kita tambah lagi misalnya yang menyangkut dengan noise gate. Nah, misalnya noise gate. Nah, misalnya kita waktu saat kita bicara itu berapa berapa desibel suara yang ditangkap bisa. Nah, kalau kita mau berhenti berapa desibel mic-nya itu ditutup ya. Nah, itu bisa kita tambah lagi. Bisa juga kita tambah misalnya kalau mau lebih lebih paten lagi, nah, misalnya bisa kita tambah apa namanya equalizer ya, equalizer seperti ini bisa kita tambah. Ya. Nah seperti ini ya, kita tampilkan equalizer. Itu bisa kita share suara kita ngebass ya lebih berwibawa, kemudian ini lebih lebih soft, kemudian ini lebih terang ya. Jadi waktu kita memproduksi audio yang kita ngomong itu enak sekali didengar, itu bisa kita atur semuanya di sini. Ya, seperti itu. Jadi begitu kita mau produksi suatu video yang tadi konten apa saja lah, mau konten game ya, mau anda misalnya anda mau main game, anak-anak bisa main game, kita komentar game dengan menampilkan wajah kita di sini itu lebih lebih garang nah, seperti itu. Oh, Jadi baik Pak. sekali jalan ini jadi audio tinggal edit. Paham ya? Oh, oke baik Pak, sudah tertangkap. Jadi berarti hebatnya kebetulan kan sebelumnya saya menggunakan ini apa namanya, aduh apa Camtasia user. Camtasia user ya. Ah, habis itu pas pertama kali belajar juga pakai Windows Media Movie Maker. Hmm. Terus jadi kan kebetulan waktu saya pertama mau aktif sebagai pembuat media kan masih menggunakan device dengan RAM 2 GB Pak. Hmm. Laptop kecil-kecilan dan sekarang alhamdulillah udah upgrade sedikit. Laptop ya ada sedikit ya. Udah upgrade sedikit jadi kayaknya OBS ini cukup menarik dan mau Ya. sekarang lagi jalan download nih Pak. Ya, silakan download. Ah, Itu udah versinya sekarang versi 2508. Mungkin ada versi yang terbaru ya. ya, untuk yang info mungkin kurang lebih filenya ukurannya 70 megabaitan. Ya, untuk Jadi infonya. bisa di-download. Udah ada download, sedang di-download sekarang. Jadi kalau Langsung sudah langsung di aplikasi nanti bisa ngetes ya, bisa ngetes iya, pertama-tama. langsung dicoba Pak. Apakah itu Sangat efektif, Pak. yang saya menarik tadi terkait ini Pak, terkait kan saya juga berpikir bagaimana bisa memasukkan mikrofon sedangkan jacknya satu di laptop saya. Itulah pakai splitter, Splitter pakai itu tadi splitter ya. ya, pakai Sepertinya splitter. yang harus dibelanjakan segera itu splitter sama sound card sepertinya. Baik harus Jadi menabung dua. itulah kan udah saya bilang tadi, pertama kan mic ya, mic. Ya, Nah, mic. Kemudian ya kalau mau profesional ya beli seperti ini. Bapak nih pakai yang ini sekarang yang C20 Pro ini ya. Ini made in Jerman nih. Dan belinya bisa di toko online. Kemudian yang paling murah ini. Atau yang ini boleh. Yang paling bagus sedikit. kalau Kemudian di Banda Aceh available tuh nggak kira-kira Pak? ini ada ini di Oh, sound toko cardnya ada ya? spare part ini kalau Bapak mau beli di yang saya tahu kemarin di dunia komputer. Oh, baik 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 Pak. Di dunia Bakal komputer. diburu terus. Jadi di dunia komputer ini bisa pakai mic clip on itu yang disangkut di baju itu ya. Iya benar Pak. Jadi ini bisa pakai handset, bisa pakai mic, kemudian nanti
di laptopnya keluar soundcard-nya ini, nanti tinggal pilih soundcard namanya ini. Ya, tinggal pilih. Oh, Bisa merekam termasuk di OBS ini ya. baik baik Pak. Termasuk di OBS ini nanti pilih misalnya begini, audio ya, audio chapter ya kita pilih properties. Nah, Bapak pilih ini. Nah, jangan salah ya, sesuai dengan mic yang kita gunakan. Nah, kalau Sesuai Bapak device gitu Pak ya. sound device-nya ya. Nah, misalnya saya Baik. menggunakan Samsung, kita pilih ini ya, oke. Nah, itu kalau nggak dipilih itu nanti nggak kerekam, salah. Oh iya iya. Baik Pak. Terima kasih sebelumnya atas informasinya. Oke, ada Ya yang Pak. lain? Silakan yang lain. Yang berniat ya. Kalau nggak ada niat, susah juga ini, karena butuh modal ya, butuh butuh keterampilan ya. Kalau kita berniat untuk memproduksi ya sedikit bermodal lah. Ya. Ada yang lain? Silakan. Pak Najar mana? Pak Najar koordinator apa? Langsung dengan editing? Mana Pak Najar? Lari. Kalau belum ada penanya bisa dilanjutkan, Pak. Enggak masalah teorinya, rekamannya udah ya. Cuma kalau nggak ada yang nanya berarti kan kan sudah ini apa? Sudah masalah rekamannya kan udah oke ya kan? Ya. Nah, udah rekaman, tinggal masalah yang lama kan di editing ya. Terserah kalau memang ada yang mau nanya kita lanjutkan ke editing boleh ya. Cuman karena nih yang mungkin apa ini nggak ngerti gimana ya? Lebih ke nggak ngertinya Pak Muhib saya. Di mana nggak ngerti? Tanya lah Bu Dewi, Bu Devi. Tanya. Yang nggak ngertinya di Mungkin. mana? Ini Jadi kan dari tampilan tadi mungkin karena tidak terbiasa dengan aplikasi-aplikasi ya agak lama menangkap dari satu step ke step selanjutnya. atau perlu diulang kayak gitu kan? Boleh Pak kalau bersedia. Atau kalau memang Hmm. ini direkam nanti mungkin saya tonton ulang rekaman gitu. Kalau Kalau ada rekaman Pak Nazar ini direkam nggak ya? Pak Najar yang hostnya itu, yang Ya, ini direkam, Bu. Oke, nggak apa-apa Pak Muhib. Berarti boleh lanjut. Saya nanti tinggal putar ulang rekaman aja. Pak sekali. Silakan. Mungkin Pak Muhib kan? Ya. Ini karena penjelasannya terlalu teknis bagi kami-kami yang agak begok-begok dengan teknis begini-begini itu yang bikin semua terdiam nggak tahu apa gitu. Jadi nanti bagaimana materi membuat pembelajaran kehidupannya barangkali. Kalau ini memang terlalu teknis nih bagi saya pribadi ya. Ya, itulah yang saya bilang tadi Bu Asya. Karena ini kan memproduksi kita butuh alat ya kan. Jadi kalau kita nggak membicarakan alat ini, bagaimana kita mau membuat? Seperti membuat bolu ya. Membuat bolu itu topu nggak ada, gula nggak ada, gimana ngaduknya ya? Sementara yang kami belum bisa punya pertanyaan. Kan begini, Nah, yang penting ibu dulu kan sekarang, tolong di-download ini. oh udah. Jadi kalau sudah di-download OBS ini, di sinilah kuncinya semua di sini. Jadi kalau mau tampilkan apa saja itu perekamannya lewat OBS. Nah, itu. Oke. Nah, ini aja di-download dulu ya. Kalau ini sudah ada, nanti kalau memang kita jangan melalui web juga. Saya mau kasih tutorial kapan saja ya, bagaimana men-settingnya. Nah, itu gampang ya, gampang peratannya. Whenever, anywhere ya. Gampang. Mau tutorial pribadi juga gampang. Yang penting kita bisa ya kan. Oke Pak, di Kutalam nanti. Tutorialnya. Ya, itu gitu. Oke Pak, makasih. Oke, yang lainnya. Assalamualaikum Pak Muhib. Ini tambah lagi satu lagi. Silakan, nambah banyak pun nggak apa-apa. Terkait seperti ini Pak, kebetulan saya punya handphone yang cukup baik kameranya. Apakah mungkin jika kita menggunakan handphone sebagai webcam? Boleh, silakan, nggak masalah. Cuman Bapak harus download aplikasi namanya webcam juga ya, aplikasi webcam nanti connect-nya pakai USB. Oh, baik. Berarti mungkin itu Pak ya? Ya, boleh. Oh ya, baik siap. Terima kasih Pak. Pokoknya begini, segala perangkat itu kalau bisa dipakai dimanfaatkan. Nah, gitu.
baik itu dia Pak. Untuk apa HP mahal-mahal tanpa dimanfaatkan? Iya, sebab kalau misalnya direkam terpisah kan editingnya yang pusing Pak. Editingnya pusing ya, benar. Ya, sebab waktu buffer biasanya lari-lari tuh audio sama gambarnya. Ya, settingnya agak lama ya. Iya, iya, baik. Terima kasih Pak. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang agak bingung karena terlalu teknis ya merekam audio video ini, memang kita butuh. Jadi minimal Bapak Ibu silakan download OBS ini dulu lah. Nah, setelah download OBS baru kita rangkai equipmentnya yang lain ya. Itu bisa kita buat tutorial khusus juga hari lain apa saja kita sepakat aja kita khusus untuk merekod webcam ini. Ada lain mungkin silakan. Bu Devi. Bu Devi. Iya, Pak Muhib. Gimana? Ada yang mau ditanya? Saya sebenarnya teknik di penggunaan OBS-nya aja sih, Pak. Iya di OBS-nya aja. Jadi ini dalam proses mendownload OBS. Jadi nanti kalau dicoba tidak berhasil, baru saya hubungi, Pak. Iya. Jadi OBS nanti saya ulang ya. Saya ulang boleh, Pak. Khusus untuk OBS ini ya. Oke, Pak. Saya ulang khusus untuk OBS. Yang pertama ini saya hapus dulu lah nih semua punya saya ya biar biar segar ya. Karena ini sudah ada. Saya hapus semua. Saya hapus semua dulu. Saya pindah dulu. Remove. Nah, coba kita perhatikan. Ini OBS mentah ini ya. Nampak kan OBS mentah? Oke, Pak. Ini OBS masih mentah. Jadi OBS ini sesudah kita download layarnya seperti ini ya. Layar seperti ini atau kita mulai dari pembukaan lah. Kalau sudah kita download nanti di save di mana ya? Kalau di Windows itu biasanya di OBS ini di OBS. Ya, pokoknya sudah kita download nanti larinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang perlu kita lihat dulu yang ini. Jadi sesudah kita tambah ini boleh ya kita tambah. Nah, misalnya scene ini gimana ya saya analogikan. Scene ini kalau kita simpan file di komputer kan ada folder ya. Nah, itu namanya scene. Jadi saya kasih nama scene record MHB misalnya ya. Kasih nama apa saja boleh ya. Nah, bukan ganti nama juga boleh ya. Misalnya rename, ganti nama apa ya gitu. Nah, ini foldernya. Kemudian di dalam foldernya itu kita buat lagi misalnya di layar ini mau ditampilkan apa gitu. Tinggal klik tanda tambah ini. Klik tanda tambah. Ya, rencana kita kan mau merekam screen ya, merekam screen. Jadi kita pilih display capture. Nah, kita pilih yang ini, display capture. Lalu ditanya namanya apa ya? Ditanya kasih nama apa misalnya? Atau kasih nama yang mudah kita ingat aja, rekam layar misalnya ya. Nah, rekam layar. Oke. Kan keluar seperti ini ya. Keluar seperti ini. Supaya jangan bingung, jangan pikir resolusi dulu lah ya. Displaynya itu jangan dipikir dulu ya, biar komputer yang atur. Jadi biasanya display disediakan 1920 1080. Nah, kita okekan saja lah. Okekan saja. Nah, jadi kalau sudah nampak begini jangan bingung ya. Ini layar laptop kita sudah nampak di OBS. Di sini nampak sampai kecil sampai ke kemana itu nggak tahu kita. Itu misalnya saya angkat tangan nih ya. Itu nampak. Itu jangan bingung ya. Memang tampilannya seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di OBS ini adalah
screen-nya. Jadi ini full screen. Jadi semua layar laptop kita ini adalah direkam ya. Nah, ini kan nampak semuanya ya. Apa yang nampak di layar laptop ini direkam semua. Tercover semua. Nah, ukuran ini bisa kita perkecil ya. Nah, bisa kita perkecil misalnya gini. Kalau kita ingin rekam segini ukurannya. Lalu di sini nanti bagaimana? Di sini hasilnya nanti kosong ya, hitam. Persis seperti ini. Untuk apa? Jadi harus kita perhatikan daerah kosong ini untuk apa? Karena kita memproduksi video itu kan butuh iklan kadang-kadang ya. Nah, misalnya yang seperti video yang saya tadi, kita mau taruh gambar universitas, gambar sekolah, gambar apa ya. Nah, kemudian di sini mau cari, mau taruh topik bahasan, iklan atau apa. Nah, kemudian di pojok ini misalnya kita ingin menampilkan webcam kita di sini seperti ini webcam kita. Nah, sambil kita ngomong tentang materi ini. Tapi kalau kita memang memberikan full screen, nah, lalu kita taruh gambar webcam kita di pojok ini, nanti ada materi yang kita tampilkan di sini itu akan tertutup oleh gambar kita, foto kita ini, video kita ini, ya, itu akan tertutup. Jadi terserah selera kita. Jadi kalau mau begini aja dulu boleh juga. Nah, kemudian nah, sudah ada ini, lalu kan kita ini baru merekam layar. Ini apapun yang nampak di layar ini dia terekam. Misalnya kita tampilkan tadi YouTube, ya. Nah, misalnya saya mau menampilkan YouTube saya lah misalnya ya, YouTube pembelajaran. Nah, misalnya saya sudah punya YouTube seperti ini, ya. YouTube seperti ini. Misalnya saya ngambil yang ini ya, yang pembahasan difusi tadi. Ini. Nah, ini nampak nih di OBS. Nah, nampak di OBS semua ya. Apa yang nampak itu nampak di OBS. Dan semuanya direkam ya. Suara kita, gambar kita semuanya direkam. Nah, seperti itu. Setelah ini lalu kita mau nambah apa lagi misalnya? Mau nambah apa lagi? Nah, kita butuh audio ya, karena kita ngomong ya, karena kuliah kan ngomong. Kita menampilkan PowerPoint kita ngomong. Jadi kita perlu nambah di sini adalah audio. Audionya kita rekam lewat mic ya. Jadi namanya audio capture, audio input capture namanya. Kita pilih. Kita kasih nama. Apa misalnya? Audio, rekam audio misalnya ya. Rekam audio. Oke. Kemudian ditanya, merekam audio itu pakai apa ya? Jadi kalau misalnya kita menggunakan mic dari laptop ya, kita ngomong dengan laptop, biasanya pilih mikrofon yang dibawa oleh laptop. Biasanya rata-rata Realtek ya, Realtek audio. Sesuai dengan mic yang kita gunakan. Karena saya misalnya menggunakan Samsung ini pakai yang ini. Kayak ini. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itu. Berarti kita ini sudah merekam layar dan audio. Sudah dua, ya. Layar dan audio. Ini sudah ada kita merekam layar dan audio. Jadi apa yang nampak di layar laptop kita dan apa yang kita ngomongkan itu sudah direkam. Mau nambah lagi apa misalnya ya? Tapi cukup dua aja lah. Tinggal mau nambah apa saja nih, mau nambah musik, mau apa silakan ya. Tinggal ditambah aja. Ini cukup dua saja lah. Lalu yang harus kita perhatikan misalnya volume ya. Volume misalnya ini. Nah, volume desktop. Volume desktop artinya volume yang ditampilkan di layar laptop itu volumenya itu kita besarkan semuanya. Dan audio kita juga ya. Rekam audio ini. Itu jangan banyak yang lain dulu ya, yang filter nggak usah dulu lah. Nah, sekarang masalahnya setelah kita setting seperti ini, ya kita coba merekam. Namanya, di sini ada start record ya. Yang setting ini pun kita biarkan secara alami aja dulu ya. General ini jangan dirubah-rubah. Nah, seperti outputnya jangan dirubah-rubah ya. Audionya yang penting di sini speakernya kita lihat udah oke. Videonya resolusinya jangan dirubah-rubah dulu biar apa adanya bawaan dari OBS ini disetting oleh OBS otomatis.
Nah, kalau sudah kita pastikan itu, lalu kita coba merekam, start record ya. Nah, kalau sudah tanda merah ini dari rekam, ini sudah mulai merekam ini. Ini apa yang kita ngomong sudah mulai merekam. Misalnya saya menampilkan apa misalnya ya, nah, menampilkan presentasi ini. Ya. Ini sudah direkam, rekam semua. Ini kita ngomong bla 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 ya kita ngomong ya. Nah, laju difusi dipengaruhi oleh suhu media, pengaruh media dan seterusnya. Kemudian tekanan difusi, kemudian nah macam-macam ya. Kita ngomong lah, kita jelaskan, kita mengomong dengan laptop seolah-olah laptop itu di depan kita adalah mahasiswa ya. Nah, oh misalnya lagi ini kita mau buka YouTube, mau buka YouTube ya direkam juga. Ini apa saja yang kita nampak di layar ini direkam semua. Direkam semua. Misalnya kita buat YouTube ya. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh, nah, misalnya apa ya? Ini punya lagu ini misalnya. Ini ada iklannya. Nah, ini contohnya, contoh video. Kita ngomong misalnya. Kita lagi nyanyi. Sebuah nama yang tersinggih di hatiku. Nah, seperti itu ya. Ini kedengaran ya semuanya. Nah, sekarang kita stop ya. Stop record. Dah yes. Lalu di mana kita simpan rekodnya itu? Biasanya disimpan cari di video ini record ya. Ini yang mana di rekodnya ini? Nah, ini. Ini saya memakai player K-player ya. Udah ngomong semuanya. Oke, mana nih Nazar? Yang lainnya mungkin ada yang mau nanya silakan. Ini mana pesertanya ini pada taruh laptop itu lari ya? Mana nggak ada nampaknya. Oke, Enggak lah Pak Bapak Ibu Muni. peserta webinar hari ini kami mohon untuk Mendengarkan lah. menghidupkan Iya, bagus kalau mendengar. kameranya sejenak karena kita mau screenshot. Silakan. Bu Mimi, itu Mimi nggak ngomong. Ya, kita mau screenshot
Mama mau Saya dibuktikan mendengar dengan screenshot baik hadir ya. Pak. No? Yang menbarardu saya eh boleh dihidupkan kameranya sejenak, kita mau screenshot. Kita foto bersama. Kalau di laptop kita screenshot. Kalau kita hadir di ruangan berarti kita foto bersama. Ini foto di layar ya. Kita mau foto layar. Dengan kagura apa Bapak Ibu? Ibu Endang Komoria nih mah. Hadir. Hadir. Menyimak karena agak lemot. Menyimak, Pak. Makanya Bu, ini kan kalau kita nonton video orang enak kita nonton. Oh iya. Coba buat sekali, berkreasi. Baru tahu susah Pak video itu. Ini belum editing ya, baru press record. Oke, selain yang mau foto yang nggak nampak wajah nih siapa? Isinya tadi ada nampak sedikit tuh. Pak Muhib juga belum nampak ini. Masa nggak nampak sih? Kalau Pak Muhib nggak nampak dari tadi siapa? Oh, ini kan nampak ini di pojok ini. Iya. Kodak terus, Pak, kodak. Atau yang di depan yang tidak ada ya? 1, 2, 3. Siapa yang potret nih? 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke. Iya. 4,5 nggak apa-apa, Pak ya. Oke, terima. Jadi belajar kan kalau kita lanjutkan editing setengah jam lagi ya. Saya juga ada PPG. Jadi Baik. kita buat sesi lain aja untuk editing ya. Biar yang serius ikut nih, yang serius ingin memproduksi, silakan belajar OBS dulu. Download OBS, belajar, sudah bisa merekam aja dulu, sudah ada produknya. Kalau nggak ada produk kita tidak bisa mengedit. Setelah kita rekam. Setuju Pak Zirul. Jadi PR pertama itu beli dulu alat, kedua rekam. Download dulu, habis download baru beri alat. Iya. Yang pertama ada uang dulu Bu Devi. Ya Bu. Ada alat dulu, Bu. Sesuaikan dengan budget ya, sesuaikan dengan budget. Budgetnya dulu. Kalau Ibu Budgetnya dulu. Kalau Ibu Safrida itu mic-nya aja 1.200.000 belinya tuh. Oh, itu sudah sangat serius Pak. Webnya 1 juta belinya coba. Allah. Siapa? Rumik. Nah itu mic ya. Yang paling penting bisa merekam PowerPoint lah. Bisa merekam PowerPoint, nampak gambar. Nanti setiap sesi kuliah kita ya, misalnya Bu Devi misalnya ya, mau ngajar mikrobiologi ya, buat aja PowerPoint, nanti kita rekam dengan tutorial seperti itu, kita ngomong dengan laptop. Jangan lupa nanti setelah post production pamerkan di YouTube. Banyak unsur, kerahkan semua mahasiswa supaya nonton YouTube. Makin banyak yang nonton, 1000 like ya, 1000 subscriber dibayar sama YouTube sampai 2 jutaan. Ya, gitu manfaatkan situasi. Modal dulu Bu Devi, siap-siap dulu ya. Pokoknya tugasnya PR-nya apa tadi? Modal dulu Pak. Download OBS. Kemudian beli peralatan dari silakan, banyak pilihan ya. Kemudian setting. Kalau memang butuh kita pertemuan seperti ini lagi, saya bersedia ya. Oke, jadi kalau udah ada rekaman baru belajar edit. Baru belajar editing. Kalau nggak ada rekaman gimana mau kita edit? Ya, nanti Bu Devi kita berpartner ya, mengedit ya. Oke Bu, boleh Bu. Boleh, tutorial pribadi boleh, nggak apa-apa. Pak Ibu, kami infokan kembali bahwa link presentasi sudah kami cantumkan pada menu chat. Ya, Bapak Ibu bisa klik pada chat, lalu klik pada link presentasi yang telah kami berikan untuk nantinya kami kirimkan sertifikat.
Mana? Tidak ada Pak Nazar. Pak Nazar, Ya. Kok enggak ada ya? kok tidak ada Pak Nazar? Nanti tidak bisa nih, tak enggak nampak nih. Di chatnya, Bu Endang, Kak Uli, linknya ada di chat. Coba klik chat, lambang chat itu. Ya. Di chatnya udah ada. Oke, coba Ibu pilih Di menu grup chat. juga. Kita nggak share di grup karena tidak semua anggota grup ikut partisipasi hari ini. Oh, baik. Jadi yang kita berikan cuma Oh, ya. bagi yang berpartisipasi, yang muncul nama lah di layar, walaupun nggak muncul gambar ya. Linknya yang bit.ly presensi itu ya. Ada nama? Iya, ya benar Kak Uli, yang bit.ly presensi Oke. webinar video. Oke, benar itu. Baik. Ya. Thank you. Bu Devi. Oke. Bentar. Kami belum nih, belum bisa Devi. Bisa dikirim nggak ya, Pi? Devi coba japri ke Bu Endang ya. Iya, kok Ibu tadi ada terlihat, tapi kok sekarang nggak kelihatan lagi. Oh, ada ketemu nih tadi. Bu Endang coba cek di WhatsApp-nya deh. Udah, makasih ya. Yo. Udah. Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri kita hari ini? Belum, udah belum. Ya, ini aku dengan teknis ya. Ini agak teknis memang. Tapi baru ada Pak Najar, saya rasa nanti kalau sudah download OBS, kemudian sudah mulai memasang, merekam, itu baru ada banyak pertanyaan. Ini mungkin teman-teman banyak, mungkin banyak teman-teman yang belum familiar dengan software. Jadi memang harus jalan itu yang paling gampang kita merekod ya. Apa saja bisa kita rekod sekaligus video audio yang bisa kita tampilkan. Nah, jadi PR-nya ya seperti anak-anak sekolah lah. Silakan download, nanti malam kotak-katik di rumah ya. Nanti kalau sudah timbul masalah ini kok nggak bisa, ini nggak bisa, sudah ada pertanyaan, nah baru kita bahas lagi. Ya Pak, ini downloadnya belum siap juga nih, masih Oke, berjalan. tapi masih belah ya. Nah, kepimpi dulu jauh sih. Oke, pamit sebentar ya. Saya mau buang air kecil ini dulu. Bapak. Kan benar. Pak Nazar, berarti ini udah selesai untuk sesi hari ini. Mic-nya Pak Nazar, mic. Ya, kami menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita dan kepada para peserta yang sudah join pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri tadi dapat kita coba-coba, dapat kita amalkan agar nantinya video pembelajaran tersebut dapat menjadi salah satu media yang dapat membantu kita untuk proses pembelajaran
terlebih di masa pandemi yang kita masih kebanyakan melakukan proses pembelajaran secara daring. Oke, atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk e-sertifikat nanti akan kami kirimkan kepada email Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyi, Pak Nazar. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Muhyi, Pak Nazar. Jangan lupa ya Rahmayanti, Pak Nazar. Pak Muhyi bilang.